Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Kita sampai di surat An-Nisa ayat 90. Ya, surat An-Nisa ayat 90. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada satu kaum yang antara kalian dan mereka ada perjanjian. Satu di antara strategi Nabi waktu itu, ya. Strategi Nabi untuk pertama menarik umat, nyari umat, ya, mencari bolo untuk diselamatkan. Di samping itu juga untuk menguatkan koalisi. Karena waktu itu Rasulullah kan memang belum banyak, ya. Bolonya itu belum banyak. Bolonya itu belum banyak. Dan ya, belum banyak ininya, belum banyak kekuatan, sehingga perlu satu strategi. Satu strategi, di mana strategi itu harus benar-benar jitu, terutama di dalam mengukur kekuatan musuh. Misalnya kayak kemarin asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat ke-88 sama 89 kan tentang perang Uhud, ya. Nah, dalam menghadapi itu Rasulullah banyak menjalin koalisi. Koalisi dengan siapa? Kabilah-kabilah Arab yang banyak tersebar di gurun. Waktu itu kan banyak kabilah-kabilah Arab yang tersebar di gurun itu, yang mereka kan tidak punya pemerintahan, ya. Jadi itu berdasarkan klan-klan gitu. Kalau sekarang itu ya berdasarkan suku-suku, berdasarkan marga-marga gitu. Nah, mereka belum Islam. Lalu Rasulullah biasanya banyak menjalin perjanjian dengan mereka. Perjanjian itu apa? Kamu, ayo bikin perjanjian. Aku nggak akan nyerang kamu, kamu juga nggak nyerang aku. Kita hidup saling berdampingan damai. Tapi yang kedua biasanya isinya begini. Kalau nanti aku diserang, kamu akan bela aku, ya. Tapi kalau kamu diserang, aku juga akan bela kamu. Nah, itu. Jadi satu di antara isi perjanjian utamanya biasanya begitu. Yang pertama adalah kita tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu. Kita hidup berdampingan damai. Kalau ada kafilah perdagangan melewati tempatmu, jangan diganggu kalau kami. Kalau perdaganganmu juga melewati wilayahku, juga dijaga keamanan. Itu isi perjanjian ketiga biasanya. Perjanjian pertama tidak saling menyerang. Lalu kedua, kalau kami diserang kamu membantu. Kalau kamu diserang kami juga akan membantu. Yang ketiga, kalau ada kabilah perdagangan yang melewati itu ada semacam jaminan keamanan. Nah, yang keempat itu biasanya itu juga perjanjian damai jika ada yang memasuki agama Islam tidak dilarang. Nah, di konteks yang keempat ini banyak juga yang kemudian karena mereka masuk Islam, pimpinannya terutama karena pimpinannya masuk Islam, sehingga kemudian ya misalnya ketua marganya lah masuk Islam, maka kemudian seluruh anggota marga itu, suku itu masuk Islam. Nah, itu banyak yang terjadi begitu. Biasanya kalau yang ketua sukunya masuk Islam itu dengan kesabaran penuh, kesadaran penuh. Tapi ketika
anak buahnya atau anggota marganya ini ya karena masuk Islamnya itu karena pimpinannya pimpinannya masuk Islam, maka dia masuk Islam. Biasanya begitu. Nah, ini yang biasanya kemudian keislamannya itu menjadi keislaman yang semacam keislaman yang ya pokoknya karena keturunan lah gitu. Itu yang jadi di kemudian hari banyak yang kemudian membelot seperti yang tadi kemarin kita pelajari itu. Nah, di sini disebutkan illalladzina siluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Kecuali ada satu kaum yang ada perjanjian antara kalian dengan mereka. Gitu ya. Antara kalian dengan mereka, aujaukum atau ada orang yang datang kepadamu lalu hati mereka itu merasa keberatan, merasa khawatir, tidak berani kalau kemudian ikut memerangi kalian atau memerangi kaumnya. Jadi ada orang yang datang kepada Nabi kemudian merasa kalau melanggar perjanjian dengan memerangi Nabi atau sebaliknya ikut Nabi memerangi kaum mereka sendiri. Nah, itu yang mereka merasa keberatan. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa ini atazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumussalam. Ya 90 ini disebutkan ada orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan memerangi kamu atau kaumnya. Nah, di sini menjadi sangat jelas ketika di ayat ini itu yang dimaksud dengan memerangi kaumnya ya. Kalau kita lihat di asbabun nuzul dari ayat ini memang sangat jelas bahwa ini terkait dengan peperangan di masa itu ya, di masa-masa perang Uhud, di masa-masa perang yang sangat membutuhkan ketegasan sikap. Kenapa? Karena ya memang orang-orang ini kan di satu sisi mereka ya baru masuk Islam, tapi di sisi lain itu mereka langsung dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit semacam itu ya. Jadi orang-orang yang dimaksud dengan datang kepada antara kamu ada perjanjian suaka. Jadi ada orang yang datang dari sisi orang kafir, tapi datang kemudian minta perlindungan itu loh. Minta perlindungan. Jadi kalau sekarang misalnya ada yang datang minta suaka, ngerti suaka ya? Jadi kadang di satu wilayah, kemudian mereka merasa didolimi oleh pemimpinnya, oleh pemerintah negara itu, kemudian lari ke negara lain untuk meminta perlindungan. Nah ini yang dimaksud dengan ayat 90 tentang mitsaqun tadi. Kemudian orang-orang yang keberatan hatinya untuk memerangi kaumnya, itu yang dimaksud adalah mereka-mereka yang tidak memihak dan telah mengadakan hubungan dengan kaum muslimin. Artinya ketika ada perang Uhud, mereka juga tidak mau memerangi siapa? Khalid bin Walid dari pasukan musyrik, tapi mereka juga kalau diajak memerangi kaum muslimin juga tidak mau, karena mereka telah terikat perjanjian damai. Nah, sekiranya Allah menghendaki, itu kata Allah, maka pasti diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah memerangimu. Tapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta melakukan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan atau membunuh mereka. Nah, kalau kemarin kan jika mereka berpaling, kemudian perintahkan bunuh. Nah, tetapi ada pengecualian. Jika kemudian ada beberapa kabilah yang mereka itu menawarkan perdamaian, mereka juga intinya tidak saling menyerang lah dan sebagainya, maka kamu tidak diperbolehkan untuk membunuh atau menawan mereka, karena berarti mereka sudah memilih jalan
damai. Dari ayat ini dulu begitu rigid Allah di dalam memberikan hukum ya, tidak serta-merta kemudian bisa dikebiah uyah, wis orang kafir harus dikerasi, harus dibunuh, nggak boleh begitu. Lihat-lihat dulu siapa mereka, apakah mereka ini harbi, apakah mereka ini mereka ini zimmi, bahkan mereka yang kemudian menawarkan perdamaian, ada perjanjian yang jelas-jelas sudah disepakati bersama, kan tidak boleh berarti gitu loh, tidak boleh untuk dibunuh. Mereka ini orang-orang yang bahkan justru harus dilindungi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, dari ayat ini kita benar-benar harus memahami bahwa Islam itu tidak hanya satu sisi ya. Islam itu benar-benar sisi yang berbeda-beda ketika kita mendakwahkan itu harus berbagai sisi. Misalnya, ajaran Islam itu tidak hanya bicara tentang basyiron, tidak hanya bicara tentang kabar gembira yang enak-enak, tapi juga ada nadhiron, mengajarkan tentang peringatan. Ada surga, basyiron, ada nadhiron, neraka. Dakwah juga begitu. Islam mengajarkan dakwah itu lemah lembut. Ya, di satu sisi pelan, sabar, gitu. Tapi di sisi lain ada dakwah juga dalam arti menegakkan agama ini yang melihat-lihat. Ada yang harus tegas, ada yang harus keras, ada yang harus cepat. Seperti kemarin analogi yang saya berikan, antara ketika kita harus memecah batu yang besar atau memotong pohon yang besar, dengan misalnya kita servis jam tangan yang kecil itu. Tentu cara yang dipakai beda, alat yang dipakai juga beda. Alat yang dipakai kalau kayu besar ya tentu dengan gergaji mesin yang besar atau kapak yang benar-benar keras, cara mukulnya juga harus keras, gitu kan? Nggak bisa kalau pelan-pelan ya nggak tertangani. Batu juga gitu, kalau diiris dengan cara seperti nangani servis jam tangan ya nggak selesai-selesai. Sebaliknya, kalau nangani jam tangan dengan pakai kapak dan gergaji ya nggak bisa. Nah, ini beberapa sisi di mana Islam itu harus benar-benar disampaikan. Wah, Gus, nanti kalau disampaikan itu ya gimana nanti misalnya. Loh. Ya sudah menjadi satu satu konsekuensi bahwa agama itu harus disampaikan apa adanya, jangan kemudian karena ini nanti disukai masyarakat, lalu kemudian saya sampaikan, kalau yang ini tidak disukai masyarakat, lalu saya simpan, ya jangan gitu. Nanti kalau kayak gitu itu kan jadinya agama itu pesanan, ya nggak boleh gitu. Kita harus benar-benar apa adanya, ya. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ya, Gus. Ya, Pak Muflis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali, Gus, kajian hari ini kaitan dengan saya hayati ini, ayat 90 ini luar biasa bagi saya. Pertama adalah kalau saya dulu seperti ngaji Gus Glory ini dulu-dulu gitu, waduh, Masya Allah, saya bisa mendakwahkan itu, Gus. Ya, namun sekarang mendakwahkan ini kecuali dengan apa itu pengalaman saya Iya. selama tugas saya, Gus. Bahwa ini sebenarnya sudah diterapkan Al-Quran itu luar biasanya di situ. Dalam konteks ini, saya pun karena kapal perang itu berfungsi tadi Gus bersuaka tadi. Ini jalan Al-Quran ternyata. Bahwa kapal perang itu berfungsi untuk menerima suaka.
sebagai negara gitu. Itu aturan dari WHO, US Nation, PBB. Oke. Nggak tahu sekarang itu sudah mengerti itu nggak tahu terdegradasi lah sekarang ini menurut saya. Nah, namun saya mendapat pelajaran ini ternyata betul bahwa kapal itu punya fungsi diplomasi, fungsi militer, dan fungsi polusionil. Itu katanya ayat ini, Gus. Bukan saya Ya, ya. ngaji itu. Ayat ini, Masya Allah. Bahwa kapal perang itu harus menerima ini. Seperti kabilah-kabilah itu. Menerima suaka itu. Harus melindungi itu. Tidak boleh untuk diusir. Ya, apakah sekarang masih seperti itu? Karena nggak ngaji mungkin, Gus. Ya. Itu, Gus, fungsi Bapak saya mendapatkan ilmu itu dulu ya gitu taat itu. Apakah sekarang masih begitu? Begitu besarnya fungsi kapal perang itu bukan merangi saja, tapi melindungi dan menyelesaikan. Seperti contoh, orang Malaysia waktu terkejar di suatu negaranya, lari ke kapal itu. Kapal harus melindungi, langsung diperlakukan sebagai suaka politik suatu negara itu. Jadi penyelesaiannya adalah melalui diplomasi. Demikian mungkin pengalamannya ayat ini betul-betul luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar kalau dari pengalamannya Pak Mukhlisin tadi, fungsi kapal itu seperti kedutaan besar ya. Kalau kedutaan besar Ya, itu, kedutaan besar betul. kita di luar negeri itu kan juga begitu. Kalau ada orang misalnya yang secara politik atau secara asasi manusianya terzolimi di satu negara, dia warga negara itu, bisa itu kemudian lari atau masuk ke satu kedutaan besar, misalnya kedutaan besar Indonesia, untuk minta suaka. Maka dia tidak boleh diganggu itu. Demikian pula sebaliknya, gitu ya. Nah, suaka itu ternyata sudah diatur. Makanya itulah Islam begitu hebatnya memberikan satu jaminan ajaran bahwa itu sudah dipikir. Islam itu berisikan tidak hanya ritual ternyata. Ada hukum ketatanegaraan, ada hukum perang. Satu yang bahkan konvensi Jenewa baru-baru ini aja meratifikasi, mendesain, Betul sekali. membahasnya. Ternyata Islam sudah jauh. Misalnya ya, dalam hukum perang itu ya, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah, tidak boleh menghancurkan fasilitas publik. Itu ternyata sudah diatur oleh Islam jauh sebelumnya. Nah, Islam juga ternyata mengatur tentang konsep suaka, di mana itu enggak pernah terfikirkan oleh ahli-ahli perang maupun ketatanegaraan zaman modern, baru-baru ini aja itu Nah, ini Islam juga mengatur sampai tata cara tidur, sampai mengatur pernikahan, mengatur waris, mengatur tentang parenting skill yang baru sekarang dibahas oleh orang. Islam juga mengatur sampai sedalam-dalamnya tentang kesehatan, cara makanan, jenis makanan. Tidak ada, saya rasa, agama yang sampai sedetil itu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah paket lengkap ya, paket lengkap sebagai way of life, sebagai guideline yang lengkap. Sehingga makanya saya mengajak dulurku semua untuk memahami Islam itu tidak hanya persoalan ritual, tapi persoalan kontekstual kehidupan sehari-hari. Sehingga kita harus memahami ngaji kita ini sebagai satu alat atau cara kita untuk mengikuti aturan Allah sebagai pendesain hidup kita. Ya, oke. Ada lagi, silakan. Monggo, yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu silakan terkait dengan kajian kita. Silakan. Kenapa? Sudah siap-siap mau berangkat ke kotak suara atau masih nanti? Ngaji dulu. Ayo. Siapa yang mau bicara silakan. Izin Gus. Silakan Pak Saiful. Di masa sekarang ini kan kita berdakwah, kebanyakan kita mendakwai
atau lawan kita itu kan sesama Muslim ya Gus ya, yang mungkin dalam tanda kutip dengan pemahamannya ataupun dengan keilmuannya yang belum nyampe gitu. Itu ada nggak riwayat sirah Nabawi ataupun sahabat yang mendawai secara efektif dan supaya tidak timbul perpecahan atau gimana? Matur suwun. Dulang pertanyaan. Iya. Ada nggak riwayat Rasulullah mendawai sesama Muslim yang efektif ya supaya tidak menimbulkan hal-hal negatif atau perpecahan dan sebagainya? Tentang apa ini? Dakwah, Gus. Dakwah mungkin sekarang ini kan kita dakwahnya banyak di sesama Muslim gitu loh, Gus. Ya betul. Ya, bukan di apa kafir yang belum Muslim gitu. Gitu. Atau ada nggak contoh-contoh atau riwayat dari Rasulullah mengenai hal itu, dakwahnya ke sesama Muslim yang mungkin entah itu belum tahu ilmunya ataupun salah ibadah dan sebagainya supaya tidak menimbulkan perpecahan. Terus ya, jadi ada beberapa contoh, misalnya ya, ini kepada sesama Muslim ya. Ketika Nabi Muhammad berdakwah atau menaklukkan hati orang-orang yang masih dianggap senang harta misalnya, dakwahnya Nabi Muhammad sama orang-orang yang sudah imannya tinggi itu beda. Misalnya setelah perang ya, kemudian ada pembagian rampasan perang gitu ya. Suatu saat orang-orang yang di sahabat Muhajirin ini sama-sama sahabat-sahabat orang yang di mana sahabat antara Muhajirin dan Ansor gitu ya. Ini kan sama-sama Muslim ya. Nah, Nabi Muhammad di dalam menekankan apa ya ajaran Islam kepada mereka, caranya itu beda. Jadi ketika itu orang-orang sahabat Ansor itu bahkan ada beberapa yang dikasih lebih banyak dari hasil harta rampasan perang itu. Nah, kemudian sampai ada sahabat Muhajirin yang protes gitu. Gimana ya Nabi kok gini, tolong yang adil ya Nabi. Itu. Ternyata itu strategi Nabi. Strategi dakwah Nabi kepada kaum Ansor yang ya baru mengenal Islam. Kalau Muhajirin kan jelas sudah lama. Lalu disampaikan begini. Hei kamu yang memprotes aku, kamu tahu siapa orang yang lebih adil daripada aku? Nggak tahu ya Rasul, engkau yang lebih adil. Oke, kalau kamu sudah percaya, kamu tahu nggak apa pendapatmu jika mereka pulang dengan membawa harta dan kamu pulang ke rumahmu dengan membawa aku? Nangis itu sahabat Muhajirin. Dan kamu tahu nggak kenapa aku memberi mereka? Karena mereka baru saja masuk Islam. Artinya keimanan mereka itu dalam tanda kutip itu saya pupuk dengan sesuatu yang menyenangkan hati mereka. Itu aja. Nah, strategi seperti ini kan strategi dakwah Nabi di dalam mendekati kaum muslimin yang memiliki level yang berbeda. Lalu ada lagi, ini tentang bagaimana psikologis ya. Nah, sekarang yang persoalan ritual. Nabi Muhammad SAW juga memberikan perlakuan yang berbeda ketika menanamkan betapa pentingnya moderasi yang sesungguhnya ya. Gini, suatu saat ada sahabat yang ngikut sholat bersama Nabi gitu. Lalu sholatnya ini lama karena Nabi kalau sudah sholat, terutama kalau sholat sendiri ya, atau sholat sunnah, itu kalau yang dibaca itu bisa panjang. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ketika kesempatannya longgar, itu sholat wajib pun Rasulullah membaca ayat panjang sekali. Nah, ada beberapa sahabat yang ikut itu, kemudian ketika ditugaskan ke wilayah lain, lalu menerapkan itu. Menerapkan sholat dengan membaca ayat yang panjang tadi. Nah, ternyata di wilayah itu masyarakatnya beda. Gitu. Nah, yang sholat itu beda. Karena kepanjangan sampai kemudian tidak ikut sholat. Wis, berhenti. Gitu. Akhirnya lapor sama Nabi. Orang yang ikut sholat ini. Maka Nabi bersabda, kamu itu dakwah itu jangan sampai berperilaku yang membuat orang lain mau lari. Gitu.
lari dari Islam. Padahal dia baru saja juga masuk Islam atau mengenal Islam baru-baru. Nah, strategi ini ternyata loh Rasulullah kepada yang tadi sudah lama itu ngimami ya panjang. Tapi ketika si sahabat ini mau ngimami orang lain, yang Islam loh ya, dengan cara panjang, dilarang sama Rasulullah. Caranya beda gitu. Nah, dakwah semacam ini juga harus kita terapkan loh, di tengah kaum muslimin. Kita lihat dulu siapa mereka. Misalnya Pak Saiful, Nabi Muhammad itu ketika ditanya, ya Nabi, apa amal yang paling utama? Afdhalu amal apa? Kata Nabi, silaturahmi. Gitu. Lalu ada orang lain lagi tanya, ya Nabi, apa amal yang utama? Birrul walidain, baik kepada orang tua. Di lain kesempatan ada orang lagi tanya, datang, apa ya Nabi amal yang paling utama? Biar aku pakai untuk ini. Oh, kamu sedekah. Nah, itu. Di lain kesempatan ada orang lagi tanya, apa amal yang paling utama ya Nabi? Kata Nabi, sholat tepat waktu. Loh kok beda-beda pertanyaannya sama. Apa yang paling utama? Ternyata itu disesuaikan dengan siapa yang bertanya, sasaran dakwahnya. Ketika yang bertanya itu dijawab oleh Nabi birrul walidain, karena orang ini jelek sama orang tuanya, masih durhaka. Sehingga amal yang utama buat dia adalah apa? Birrul walidain. Ketika yang dijawab oleh Rasulullah sholat tepat waktu ini sholatnya dilewer. Gitu. Maka ditanya di sholat ala waktiha atau sholat tepat waktu. Nah, sementara yang dijawab sedekah, karena ini orangnya pelit sekali. Nah, sementara di waktu lain yang dijawab dengan silaturahmi, ini orangnya jutek, nggak pernah nyapa tetangga, nggak pernah itu silaturahmi. Sehingga dari sisi materi, dari sisi cara, dari sisi waktu juga sangat. Maka kata Nabi, kamu misalnya berdakwah juga memilih waktu yang tepat, timing, materi, dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang untuk orang-orang sama muslim ya, bukan kepada orang non-muslim. Kalau non-muslim malah banyak juga ya Rasulullah dengan cara strategi yang bermacam-macam. Begitu. Nah, terus guys. Ya. Oke, ada lagi? Ada? Apa-apa. Jadi kita kembangkan pemahaman kita untuk lebih ini tadi. Jadi tadi dua pertanyaan atau pernyataan ya, yang pertanyaan dari Pak Mukhlis tadi tentang betapa Islam itu sangat lengkap, sangat holistik di dalam mengatur kehidupan manusia, mulai dari persoalan perang, hukum sampai hukum waris, bahkan cara batuk, cara bersin itu loh diatur cara dalam Islam, luar biasa. Lalu yang kedua dari Pak Saiful tadi tentang bagaimana strategi dakwah kepada sesama muslim biar nggak menimbulkan perpecahan. Ada tambahan dikit Mas Saiful tadi misalnya, biar nggak menimbulkan perpecahan juga kita harus menguasai ilmu tentang topik-topik itu dengan lebih luas, misalnya supaya nggak timbul perpecahan seperti yang saya terangkan kemarin dalam pengajian di Muhajirin itu, bagaimana memahami aswaja Ahlussunnah wal Jamaah biar nggak orang saling klaim, oh ternyata harus menguasai berbagai sudut pandang. Misalnya ayat juga kita harus banyak menguasai asbabul nuzul, kapan dan kenapa ayat itu diturunkan, situasi seperti apa, cocoknya seperti apa. Sepertinya orang nggak ini, misalnya tentang kunut dan tidak kunut. Kunut juga pernah dilakukan Nabi, tidak kunut juga pernah dilakukan Nabi. Nah itu kan kita harus menguasai ilmunya. Tentang misalnya sholat Jumat, adzan 1 sama adzan 2, itu dulu duduk persoalan seperti apa. Bolehkah, dan sebagainya. Misalnya gitu. Tentang bacaan dalam sholat dan seterusnya. Itu harus ilmu kita juga dalam berdakwah lebih banyak sehingga sudut pandangnya bisa merangkul banyak pihak. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, siap-siap untuk berikhtiar untuk memilih pemimpin yang baik, pilihlah pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab bagi rakyatnya. Nanti pakai bismillah, ya Allah, berikanlah kepada kami bangsa ini
pemimpin yang adil dan bijaksana, yang sidik, amanah, tablek, dan fatonah. Hindarkanlah kami dari pemerintah atau pemimpin yang zalim, yang tidak amanah. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar kami ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, selamatkan kami dunia akhirat kami. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nanti hindarkan dari kebencian. Pilihan berbeda silakan, tapi sahabat itu selamanya, persaudaraan itu lebih utama. Dan jangan pernah membenci orang hanya untuk mendukung seseorang. Sekali lagi, jangan pernah membenci seseorang hanya untuk mendukung seseorang. Siapapun punya kekurangan, jangan terlalu fanatik. Juga jangan musyrik hanya karena merasa bahwa ini pasti akan membuat kemakmuran negeri ini pasti akan membuat kehancuran negeri ini. Nggak usah begitu. Kita serahkan kepada Allah hasilnya, bertawakal. Apapun yang Allah putuskan, apapun yang Allah tentukan, ayo kita terima dengan ikhlas. Jika itu tidak sesuai dengan keinginan sampean, maka anggaplah itu sebagai ujian. Jika itu keinginan sampean, itu juga ujian. Jadi sekali lagi, ayo kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Kewajiban kita adalah ikhtiar tanpa membenci, tanpa perpecahan, tanpa hoax, tanpa fitnah, ikhtiar dengan tulus. Nanti zaman mulai berangkat itu dengan sholat duha dulu. Ya, kalau bisa pada saat nyoblos itu punya wudhu sehingga dibimbing oleh Allah. Semoga Allah memberkahi negeri ini dengan pemimpin dan pemerintahan yang adil dan bijaksana, sidik, amanah, yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang benar-benar mudah-mudahan negeri ini juga dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, berikan kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal dan thayyibah, dimenangkan dari serangan dajjal, dan kita diselamatkan dunia akhirat kita ke dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma ihdina fi man hadayta wa 'afina kama 'afaita wa lana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayt min syarri ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa inna lillahi. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal wafa qad al-hasana min jannati rabbana najina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma arfa'na darajatana. Allahumma ta'alana bi sama bi rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa taqabbal antaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana man afaqtu bina ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbi ighfir li wa li akhi wa li zawjati wa li dhurriyyatina wa nasib. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya Allah, ma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha'. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita. Rabbana adkhilna madkhala sidqin wa hasanah. Jaqal batin al batil wa najaa wa rabbana taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus.